kan kita lagi di kamar nih. Kita pikir tuh mama kita udah pulang karena gelangnya bunyi. iya kencering gitu kan. Oh mama udah pulang tuh, aku bilang gitu. Soalnya itu udah tengah malam, udah jam 12 di situ. Kita pikir mama kita udah pulang dong. Pas kita keluar kamar gak ada siapa-siapa. Karena aku gak ngeliat mukanya sih, kayaknya gak ada mukanya gitu Kak. Kayak rata gitu loh. Iya kayak jadi rata sama rambut gitu loh mukanya. Kan aku kayak mikirnya takut kan ngeliat kayak gitu. Jadi aku ngalihinnya sama main HP, ngerokok ya kan. Taunya pas aku lihat ke posisi pertama kali aku lihat dia udah gak ada. Ternyata dia ada di belakang aku. Tanpa aku sadarin itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2014 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis yang mencekam dan horor, cerita kalian dapat dikirimkan melalui WhatsApp di 0852 12345683. Oke, Kak Abel. Halo, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Abel, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Perjalanan jauh Kak ya tadi ya. Banget. Enggak lumayan parah. sih lumayan. Macet parah ya. Macet di Cibubur. Di Cibubur. Oke, dari Bogor Kak Abel sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Iya, makasih juga Kak udah undang dan kesempatan di sini juga. Sama-sama buat Kak cerita. Abel. Kita juga makasih banyak nih Kak Abel sudah meluangkan waktu buat berbagi cerita kepada penonton setia Jejak Backpacker di rumah. Oke, Kak Abel, bisa diceritakan sedikit aja nih kisi-kisi pengalaman yang pernah Kak Abel alami waktu itu? Pengalamannya intinya ya berarti ya? Intinya sih waktu 2014 waktu aku masih sekolah di SMP ya, masih waktu SMP. Ini ceritanya tentang pengalaman diri aku sendiri. Jadi kayak apa sih, bisa ngelihat dunia yang lain lah. Maksudnya berbeda sama orang lain gitu. Oke, Kak Abel. Tapi sebelum Abel menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan saya dan Kak Abel. Ya Kak Abel, sudah siap Kak ya buat cerita ya. Ini ceritanya santai aja Kak, jangan terburu-buru, biar penonton bisa menikmati juga nih cerita dari Kak Abel. Langsung cerita aja ya? Iya, siap. Silahkan Kak Abel. Waktu tahun 2014, waktu pas aku masih SMP, itu aku punya pengalaman mistis yang bener-bener ini di luar logika banget ya. Maksudnya dulu tuh aku waktu itu gak pernah percaya sama yang namanya horor lah, sama yang namanya hantu lah, mistis lah ya. Iya pokoknya bener-bener yang gak percaya banget lah kalau mereka tuh ada gitu. Karena kalau aku tuh kan orangnya berpikirnya pakai logika terus kan. Jadi kaget banget waktu pertama kali aku tuh ketemu sama yang kayak gitu. Terus juga ngelihat mereka lah ya. Karena kan waktu kecil aku gak pernah ngelihat mereka. Jadi kejadiannya itu waktu pas aku SMP dong, pas aku ngeliat mereka itu. Diawalin karena kesurupannya itu. Jadi kemasukan. Jadi dari situlah, dari aku kemasukan sering banget, akhirnya kebuka dengan sendirinya untuk melihat mereka. Jadi kayak aku belajar dari diri aku sendiri, nggak ada yang ngajarin atau nggak ada guru lah ibaratnya gitu kan. Karena aku sering kemasukan, terus ada orang juga beberapa yang bilang kayak
kamu tuh kayaknya tulang iganya renggang kayak gitu. Oh, oke. Jadi kayak aku pertama nggak percaya, maksudnya kayak masa iya sih gitu kan, maksudnya kayaknya ini cuman capek doang deh, kayaknya ini lagi nggak fit aja badannya, jadi bisa kemasukan atau gimana. Cuman waktu itu aku sempet yang karena keseringan kayak udah bukan 1-2 kali lagi, udah lebih dari itu gitu. Akhirnya aku pernah nanya sama maksudnya teman aku kan yang selalu ngedampingin aku tuh, yang selalu lihat aku kesurupan atau apa. Akhirnya dia bilang kayak, ya udah deh, lu ke tante gua aja, coba tanya, karena dia bilang tantenya bisa untuk ngelihat ini tuh lu kenapa gitu kan. Terus akhirnya aku kayak, ya udah deh gak apa-apa, karena kan aku juga penasaran dong, kayak tiba-tiba kok gue bisa kemasukan terus, udah gitu kok selalu diganggu. Awalnya tuh diganggu Kak. Jadi diganggunya itu misalkan kayak erep-erep gitu, ngerti gak sih Kak? Oh, oke. Iya kan? Ya. Pernah gak sih Kak kayak erep-erep? Jadi kayak kita tuh lagi tidur terus ditindihin gitu. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Awalnya di situ diganggunya. Nah terus ada sedikit kayak gangguannya, mereka kayak mau nunjukin kalau mereka ada, tapi akunya nggak peka gitu. Jadi kayak akunya tuh nggak mau peka sama, padahal aku tahu ada mereka, tapi aku nggak mau peka. Akhirnya mereka tuh kayak ngejatuhin barang lah misalnya, atau kayak bunyi lah gitu, kayak membunyikan sesuatu di sekitar itu. Akhirnya kan aku cuek ya orangnya, kayak bodo amat deh, kayak selalu bikin logika terus. Jadi kayak mungkin emang jatuh sendiri gitu kan. Terus akhirnya aku penasaran juga gitu, tapi kok dipikir-pikir kayaknya nggak mungkin nih, maksudnya kalau selalu mikir logika nggak mungkin nih, gue selalu sering kayak gitu. Akhirnya aku ke teman aku nih ikut kayak ke tantenya kan, tantenya karena bisa juga. Terus aku ketemu sama dia, pas pertama kali ketemu tantenya bilang sama aku gini, kamu bisa lihat? Dia langsung kayak gitu sama aku kaget dong, kayak maksudnya gimana Kak? Aku bilang gitu kan, karena kan dia nggak jauh sama aku lah umurnya ya, di atas berapa tahun doang. Jadi aku manggilnya Kak. Terus dia bilang, ya kamu bisa lihat ya, kata dia gitu. Maksudnya lihat yang kayak gitu? Aku bilang gitu kan. Iya katanya. Pernah sih, cuman aku orangnya cuek. Aku kayak nggak terlalu yang fokus banget, kayak mereka ada tuh kayak bodo amat lah gitu, nggak mau terlalu dipikirin karena takut gitu loh, takut ketakutan kan kalau kita mikirin terus. Akhirnya kata dia, tapi kamu kayaknya punya kemampuan deh, kata dia gitu kan. Kemampuan apa nih Kak maksudnya? Aku bilang gitu. Iya, kamu tuh kayaknya ada turunan deh, gitu-gitulah bilang sama aku. Tapi kan aku belum yang maksudnya aku nggak pernah nanya sama orang tua aku juga kan, maksudnya bener atau enggak kalau aku tuh ada turunan yang kayak gini gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah nanti kamu sering-sering aja kesini, nanti aku jelasin deh, kata dia gitu-gitu. Terus akhirnya intens nih, kayak singkat cerita aku berhubungan intens banget sama dia gitu di WA. Terus kalau aku kenapa-napa misalnya lihat apa, aku chat dia gitu, bener gak sih Kak yang aku lihat gitu. Karena kan dia tuh katanya bisa lihat dari jarak jauh katanya. Jadi aku selalu, kan aku takut salah dong. Jadi aku tadi kayak lihat anak kecil deh Kak lewat gitu di kamar, bener gak sih Kak? Aku gitu kan kayak mengkonfirmasi lah. Kata dia lihat dari jarak jauh, oh iya tapi gak ganggu kok, katanya gitu. Nah akhirnya makin kesini aku tuh makin kayak, wah kayaknya gue bener deh gitu, bisa kayak gini, kayak kaget gitu loh Kak. Kayak bener-bener yang, aduh gue harus gimana nih kalau gue beda sama saya. Aku takutnya orang bilang aku aneh gitu, karena kan aku gak mau dibedain sama orang lain kan. Karena kan teman-teman aku tuh gak yang kayak gitu. Aku takutnya nanti kalau di lingkungan aku, mereka pada takut sama aku takutnya mereka pada gak mau main sama aku mikirnya gitu kan. Terus akhirnya karena aku sering intens nih sama tantenya teman aku ini, dia bilang, gak apa-apa kalau kemampuan dari diri sendiri itu kayak udah turunan itu gak apa-apa, gak bisa ditolak juga, kata dia. Karena kan kalau kita tolak juga percuma. Jadi ujungnya kamu nolak juga percuma, dia bakal selalu ada gitu. Gak mungkin dia pergi juga itu kan. Terus gimana, aku harus apa gitu. Aku cuma takut aku gak bisa bawanya gitu, karena kan aku masih yang anak kecil juga kan, takutnya gak bisa ngebawa dia loh, aku mikirnya gitu. Terus si tantenya tuh bilang, nanti juga sendiri kok, bisa sendiri, gak usah kamu yang ketakutan harus gimana-gimana, nanti kamu bisa sendiri kok ngendaliinnya. Nah singkat cerita nih, aku belum bisa ngendalin kan waktu aku sekolah, kayak jadi masih yang kesurupan tuh ya los aja, masuk aja semuanya gitu. Oh langsung secara tiba-tiba aja gitu ya? Tiba-tiba banget Kak, jadi kayak misalkan aku ada di tempat nih, kalau misalnya di satu tempat ini aku gak nyaman, itu tuh bisa pusing kepalaku, pusing bener-bener yang kayak pengen muntah lah gitu. Jadi aku kayak nggak nyaman dong sama diri aku nggak tahu nih di sini kenapa gitu, tapi aku nggak nyaman karena
kalau aku di situasi yang kayaknya ini rumahnya angker gitu. Kayak waktu itu aku pernah ke rumah temen aku kan, rumahnya kayaknya angker banget gitu. Karena dia baru pindahan gitu, jadi kita tuh pada main ke sana. Terus rumahnya tuh kayak deket kebun gitu kak, deket kebun banget. Jadi kayak masih yang perkampungan banget lah. Ya aku kaget ya tuh pas aku lagi di sana, awalnya nggak kenapa-napa nih. Itu kan masih SMP ya. Terus tiba-tiba tuh nggak nyaman, kayak mual gitu, mual, terus kayak pusing. Aku nggak tahu ini kenapa ya kayak gini. Aku mikirnya gitu kan, aduh aku jadi nggak enak kan sama teman-teman aku, takut ngerusak suasana atau gimana gitu kan. Tapi kan aku nggak bisa ngendaliin dong. Jadi mau nggak mau, ya udahlah pasrah aja deh gitu. Maksudnya gue tahan juga nggak bisa ditahan gitu kan. Masuklah, maksudnya kesurupan gitu kan aku. Ya jadi kan ngerusak suasana juga, yang tadinya mau seneng-seneng ngobrol-ngobrol karena kayak gitu jadi berantakan dong. Nah aku tuh jadi kayak ngerasa gue aneh banget sih gitu loh, kok gue jadi kayak gini gitu kan. Aku jadi mikir, jadi nyalahin diri sendiri gitu loh. Kok jadinya teman-teman aku takutnya marah gitu karena akunya ngerusak suasana. Jadinya ada yang kayak gitu kan, kejadian kesurupan atau apa. Nah dari situ tuh mulai awalnya tuh SMP tuh belum terlalu bisa ngeliat banget. Jadi masih yang sekelibat kayak gitu. Terus pas SMA mulai udah bisa nih, udah kayak lebih jelas pas waktu aku 17 tahun. Itu 17 tahun. Pertama kali aku ngelihat itu aku mau nangis banget Kak, karena kan aku gak pernah ngelihat ya. Itu aku mau nangis banget, bener-bener yang hah gitu, kayak kaget banget gitu. Ya ampun, sosok yang aku pertama kali itu sosoknya gede, tinggi, gede, berbulu banget, sampai aku gak bisa lihat mukanya. Kayak bener-bener ketutup bulu gitu loh mukanya. Serem banget, matanya merah. Aku gak tahu itu sosok apa kan. Ternyata aku tanya sama temen aku, lu tadi ngeliat genderuwo kali. Itu tuh kejadiannya di Curug Nangka, aku inget banget. Iya, di Curug Nangka. Jadi waktu itu kan aku kan ikut bela diri ya Kak. Jadi waktu pas aku ikut bela diri itu kayak malam gitu Kak acaranya. Jadi acara, kalau kata kita apa sih, kayak dilatih gitu kan, pelatihan gitu ya. Jadi disuruh jalan nih dari villa, kan kita nginep dari villanya itu ke curugnya itu sekitar adalah sekiloan kali ya. Lumayan jauh banget. Nah terus kita jalan, pas pertama kali aku ngeliat itu di situ. Karena kan awalnya waktu pas aku kesurupan baru ngerasa, terus sekelibat doang gitu kan. Pertama kali ngeliat itu kan air terjun kan tinggi banget kan yang di Curug Nangka. Udah gitu banyak pohon lah di sebelah sininya kan, pohon-pohon doang tuh, pohon banyak lah gitu kan. Awalnya kan disuruh pada bertapa gitu Kak, kayak duduk di batu. Kayak duduk di batu. Kayak meditasi gitu. Karena kan aku mau naik sabuk gitu pas bela diri. Akhirnya ya udahlah aku ikutin aja dong, karena kan emang aku mau naik sabuk juga. Pas aku lagi, kan orang pada fokus nih, pada duduk gitu kan, sila fokus. Aku nggak fokus, kayak bener-bener yang kayak ada ganjelan gitu loh. Kayak yang aduh ini ke tempatnya kayak yang serem banget gitu kan. Aku kan baru pertama kali ke situ juga. Jadi pikiran kemana-mana banget Kak. Terus kan disuruh merem nih. Aku tuh bandel, jadi aku nggak merem, ngebuka mata aku. Karena anaknya tuh penasaran banget. Aku tuh anaknya penasaran banget, kayak pas lagi merem tuh ini kok kayak pengen buka mata ya gitu loh Kak. Jadi kayak buka ya gitu kan. Akhirnya aku buka nih. Pas aku buka langsung itu aku lihat depan mata aku banget. Jadi ini aku nih batu. Jadi ini aku depannya itu kan ada pohon di dekat batunya. Itu pohon, jadi dia tuh lebih tinggi dari pohon. Gila nggak? Wih, gede banget ya. Itu aku stres banget, histeris sampai nangis. Bener-bener nangis yang kayak gimana, kaku banget. Jadi kayak bener-bener kayak orang kaku, terus mata melotot. Karena mata aku melotot, nangis. Pas aku lagi mata aku melotot tuh nangis, karena aku kaget ngeliat yang kayak gitu baru pertama kali itu pas itu. Tapi nggak kenapa-napa, nggak sampai kesurupan atau gimana. Pertama kali ngeliat, akhirnya dibawa pulang lah sama pelatih aku. Karena pelatih aku mikirnya wah kayaknya ini anak ngeliat sesuatu. Karena dia langsung teriak, aku langsung teriak, gak bisa kontrol Kak. Kaget, gila, aku langsung kayak mikir ya ampun badannya gede banget. Jadi tuh pohonnya aku gak tahu pohon apa ya, tinggi banget pohonnya. Nah dia tuh lebih tinggi dari pohon itu, badannya lebih gede dari pohon. Berbulu semua? Iya berbulu, jadi ini pohon. Dia tuh kayak, si pohon tuh kayak lebih kecil dari dia gitu loh Kak. Dia tuh kan tinggi banget ya. Sampai aku tuh kayak kaget banget gitu, kayak langsung nenggak gitu loh ngelihatnya, saking gedenya. Jadi kan aku kaget banget dong pertama kali kayak gitu. Akhirnya nangis kan, teriak nangis. Terus akhirnya ditanya lah sama temen aku, lu kenapa sih gitu-gitu kan.
nggak ngomong apa-apa, bener-bener yang nggak bisa ngomong Kak. Pertama kali aku ngeliat kayak gitu nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Aku cuman kayak diem aja gitu ngelamun, kayak ini bener gak sih gue ngeliat kayak gitu. Aku pertama kali kaget kan, tapi kan karena nggak biasa dong ngeliat kayak gitu, jadi masih yang kayak stres gitu loh Kak. Sempet aku stres pulang dari situ, aku minta dijemput mama. Ma jemput aja deh, aku nggak betah. Aku bilang gitu, aku mau pulang aja, aku nggak mau di sini. Akhirnya dijemput. Terus di rumah aku diem, bener-bener diem kaku aja gitu, kayak kepikiran sama apa yang aku lihat. Gitu ya. Shock banget karena baru pertama kali ngeliat kayak gitu. Udah kayak gitu bener-bener serem lagi kan ngelihatnya kan, takut banget. Terus akhirnya mama aku nanya, kamu kenapa sih gitu kan, diem murung terus di kamar kayak. Kamu nggak cerita nih sebelumnya? Nggak cerita. Jadi aku tuh masih yang kayak takut ceritanya, takut gitu kan, masih takut cerita. Terus oke, aku baru cerita nih sama mama aku kenapa ngeliat apa. Terus mama aku bilang kayak, ya udah nggak apa-apa kan, nggak ngeganggu gitu kan. Tapi kan walaupun nggak ngeganggu kan kita kaget kan kalau ngeliat pertama kali. Terus habis itu ini juga kejadiannya lagi naik sabuk juga. Tapi itu udah biasa ngeliat yang kayak gitu. Pertama kali kan ngeliat yang kayak gitu kan di Curug itu. Nah jadinya di rumah atau di rumah temen, di mana-mana, jadi udah biasa ngeliat yang kayak gitu. Udah mulai kebuka semua nih ya. Udah mulai biasa lah. Jadi kalau ada mereka lebih kayak yang ya udah deh, yang penting gak ngeganggu gitu, yang penting nggak masuk gitu. Terus udah kayak gitu pernah kejadiannya tuh di gunung juga Kak. Tapi ini bukan gunung sih, kayaknya bukit, di bukit gitu. Jadi kayak ngecamp. Kan di situ banyak monyet banget ya. Tapi aku nggak tahu nih nama gunungnya, aku lupa gunung apa. Masih karena di daerah Bogor juga. Daerah Pamijahan ya kalau nggak salah. Bogor. Iya, Bogor ya. Pamijahan gitu. Pas waktu kesana itu aku 2017 itu tuh aku nggak tahu nih kalau mau naik gunung, kayak mau naik bukit gitu kan. Karena kan aku anaknya belum pernah naik gunung gitu. Dia tuh bilangnya cuma ngecamp aja. Akhirnya pas nyampe ke lokasi, ngecamp tempatnya jauh banget, jadi harus 1 jam ke tempat campnya, jalan. Oh jalan dari mobil gitu ya? Dari parkir itu. Dari parkiran. Terus akhirnya aku ikutin aja, dan di situ kita pergi tuh jam 9 malam. Jadi kayak bener-bener kayak mau jerit malam gitu loh. Karena kan dia mikirnya aku mau naik sabuk hitam. Jadi harus di ini mental juga kan. Aku mikirnya kayak aduh mana bisa nih, gue kan pasti ngelihat. Aku mikirnya gitu kan. Pasti aku ngelihat yang aneh-aneh nih nanti malam. Tapi aku udah kayak yang udahlah gak apa-apa gitu. Jalanin aja gitu kan, sama si aku bisa nge-handle-nya gitu. Pas lagi di jalan emang udah ada kerasa yang enak. Jadi pas aku lagi jalan, kan aku jalan gak paling belakang sih. Di belakang aku masih ada orang 1. Jadi kan kita ber-6. Jadi aku tuh gak belakang banget lah. Tapi kayak aku ngerasanya gitu ya, kayak ada yang jalan sebelah aku, karena kan gelap banget. Jadi kita nggak bisa ngelihat nengok kanan kiri dong. Kita cuman fokus sama jalan kita doang nih, pakai senter 1 doang di situ senternya. Jadi kita nggak bisa lihat kanan kiri dong. Dan aku juga nggak mau lihat kanan kiri, pasti ada sesuatu gitu. Akhirnya udahlah jalan aja lah gitu. Pas lagi di jalan tuh tiba-tiba kayak ada yang jalan. Jadi aku jalan, sebelah aku juga jalan. Jadi kayak jalan barengan gitu Kak. Oh oke. Iya itu sebelah kanan, sebelah kanannya tuh. Sebelah kanan aku tuh kayak ada yang jalan juga. Jadi aku jalan, dia juga jalan. Jadi ikutan jalan nih. Jadi kayak branding gitu loh. Aku tahu sebenarnya apa, cuman aku diem. Karena kan aku ngeliat ke bawah nih. Pas aku ngeliat ke bawah tuh aku lihat kayak putih gitu. Tapi enggak yang napak, ngerti gak sih Kak? Bajunya? Enggak napak. Maksudnya kakinya enggak napak. Oh kakinya kelihatan jelas kakinya? Enggak kelihatan jelas kakinya, maksudnya ngambang gitu loh di tanah. Kan serem banget ya. Aku nggak cerita sama temen aku karena aku mikirnya takutnya ngerusak suasana. Aku selalu gitu terus. Jadi aku selalu mikir kalau aku ngeliat apa-apa udahlah simpen aja sendiri gitu. Aku ngeliat tuh di bawah dia jalan terus aja ngikutin aku jalan. Gampang gini. Iya terus. Jadi aku jalan, dia juga di pinggir aku. Gini aja melayang aja. Melayang aja gitu. Jalan. Ikutin aku. Udah nyampe nih, kan nyampe di tebing gitu ya. Aku disuruh naik tuh sekitar jam 11, jam 12-an disuruh naik tebing. Padahal di situ posisi udah capek banget kan. Cuman mau nggak mau karena kan kita mau naik sabuk. Akhirnya aku aku naik tebing gitu. Nah pas udah nyampe tebing tuh udah nggak ada nih cewek. Udah aja hilang gitu, nggak tahu kemana. Jadi dia cuma ngikutin aku tuh dari awal perjalanan sampai ke deket tebing. Udah nggak ada. Kayak nganter aja gitu. Kayak nganter tapi nggak ngeganggu sih, cuman nganter aja. Terus abis itu aku kayak mikirnya, aku siapa ya tadi, aku kan mikirnya gitu kan. Nggak tahu kuntilanak, nggak tahu apa kan.
Ya udah akhirnya pas nyampe tebing itu tuh di kayak guru pelatih bela diri aku bilang kayak ini tebing tuh dulu tempat pertapaannya Prabu Siliwangi kata dia gitu. Jadi jangan pada sompral ya ngomongnya, kayak ibaratnya harus jaga tata krama lah gitu. Karena kan kita di sini orang awam, orang baru lah ibaratnya harus punya sikap gitu. Kita jangan sompral, jangan apa gitu kan. Ya aku mah udah tahu dong, aku kan orangnya nggak yang kayak gitulah kalau di tempat alam bebas gitu. Ya udah akhirnya pas lagi di atas kan kita lagi menikmati lah pemandangan gitu. Gue sendiri yang nggak nikmatin pemandangan. Karena bener-bener pas lagi di atas kan tinggi ya tebing itu. Kanan kiri gue lihat monyet, tapi kan gue nggak mungkin anjir itu monyet, iya kan sih kan? Kayak kalau monyet ngapain ada malam-malam juga gitu. Terus nggak kecil kan, kalau monyet itu ukurannya kecil dong. Ini gede monyetnya, nggak kayak biasa monyetnya, tapi bentuknya monyet kayak binatang gitu. Jadi dia ada di tangkai pohon. Gue liatin aja, tapi ya udahlah gitu. Asal dia nggak ngeganggu. Awalnya aku mikir itu binatang apa bukan ya, tapi kalau binatang kan monyet tuh nggak bakal segede manusia kan gedenya. Ada nggak sih yang monyet yang segede manusia? Nggak ada ya. Paling orang hutan, nggak mungkin juga kan ada orang hutan di ini ya. Nggak mungkin. Gue udah mikirnya aneh banget, ini siluman monyet kali ya. Aku mikirnya gitu. Ya aku nggak pernah cerita nih sama siapa-siapa. Aku simpan sendiri aja. Nah udah gitu singkat cerita pas kita pulang siang, ternyata pas di pos 1-nya itu emang banyak monyet-monyet. Jadi hewan-hewan pada monyet bergelantungan lah apalah. Terus aku kayak mikir yang tadi malam apa aku lihatnya emang hewan kali ya. Aku mikirnya gitu dong, kayak positif dulu deh gitu. Terus aku ngomong lah kan, jadi waktu pas di pos 1 tuh kayak ada warga sekitar gitu dong. Aku cerita apa yang aku lihat. Aku bilang, "Oh, Mas di sini banyak ya monyetnya." Maksudnya pada akrab sama pendaki gitu monyetnya. Pas siang nih pas kita pulang. Terus aku cerita, "Iya, pas tadi malam juga aku lihat. Tapi lihatnya kayak gede gitu, nggak sekecil gini." Kan monyetnya tuh kayak monyet kecil gitu loh Kak. Yang biasa kalau di gunung-gunung lah. Kera gitu. Terus aku cerita sama yang penduduk situ. Aku bilang waktu di tebing lagi naik juga ngeliat, tapi karena udah malam jadi ngeliatnya samar-samar. Aku bilang gitu. "Emang ngeliat apa Neng?" katanya. "Ya ngeliat sama bentuknya monyet tapi gede, kayak segede aku gitu." Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Atuh gak mungkin Neng, kalau monyet segede kamu mah." Dia langsung mikir gitu sama aku kan. "Neng mah lihat yang aneh kali." Dia langsung gitu-gitu. Terus aku bilang, "Iya juga sih, orang monyetnya pada kecil kan." Aku mikirnya gitu. Ya udahlah, aku mikirnya udahlah nggak usah dihirauin yang kayak gitu. Pas udah turun dari gunung, aku kan nggak pernah cerita sama orang tua aku kan kalau aku ngalamin apa-apa. Aku nggak pernah cerita. Pokoknya aku tuh orangnya introvert kalau di rumah. Bener-bener yang ya udah simpan sendiri aja deh, karena aku nggak mau yang takutnya mama aku kepikiran juga kalau aku kayak gitu. Terus aku tuh ketemu lagi nih sama yang si tantenya teman aku. Yang waktu itu pernah yang ngobatin ya, yang ngeliat ngeliat aku. Terus dia bilang kayak gimana, masih kayak gitu nggak, masih suka kesurupan nggak atau apa nggak? Masih, kalau kesurupan masih, aku bilang gitu. Terus gimana kalau misalnya kayak gitu terus kan nggak nyaman. Dia bilang maksudnya takutnya lagi di mana-mana nggak ada yang bisa ngeluarin, nanti repot sendiri kata dia gitu. Terus aku bilang iya juga sih, terus gimana ya Kak, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak ya udah kalau kayak gitu mendingan lo belajar aja, maksudnya lebih ngedalem lah kata dia. Diperdalam lagi. Diperdalam lagi. Terus aku bilang kayak duh kayaknya kalau diperdalam lagi aku takut gak bisa ngebawa gitu kan. Nah ini aku udah tahu nih, maksudnya kan waktu itu kan waktu SMP pertama kali aku kesurupan, aku belum tahu maksudnya yang ada di aku itu siapa, ya kan. Nah ini aku waktu pas udah sering sama tantenya temen aku nih udah tahu yang ada di aku itu ternyata teman kecil aku. Oh, khodam. Jadi yang selama ini nemenin aku, kayak aku merasanya tuh aku nggak sendiri gitu. Kayak aku mau jalan kemana, mau kemana, kayak nggak ngerasa takut, nggak ngerasa sendirian gitu. Ya ini teman kecil aku. Jadi waktu itu aku sempet, namanya anak kecil kan suka ngomong sendiri ya waktu kecil kan. Jadi pikirnya mamaku tuh yang namanya juga anak kecil, mungkin dia halusinasi kali, ya kan. Mama aku mikirnya teman hayalan. Ternyata katanya tantenya saudaraku ini bukan cuma sekedar teman hayalan doang. Dia nemenin aku sampai sekarang. Terus aku sempet inget sih waktu itu
Tapi aku nggak inget mukanya ya kak. Sampai sekarang aku nggak diingetin mukanya. Oh, pernah dikasih lihat? Pernah waktu Oke. kecil, waktu aku kayaknya masih SD kali ya. Ini aku inget-inget terus nih waktu pas aku nanya sama tantenya temen aku kan, karena kan dia suruh coba inget-inget pernah nggak punya teman kecil atau yang suka nemenin waktu main, kata dia. Aku inget-inget, oh iya pernah. Aku selalu sebut namanya terus ke mama aku. Tapi mama aku tuh nggak pernah percaya karena mama aku mikirnya kayak ya namanya juga anak kecil pasti punya teman hayalan gitu kan. Padahal aku selalu bilang gini sama mama aku, ma aku lagi main loh, aku punya temen loh namanya Endoya. Aku selalu bilang gitu. Mama aku tuh nggak percaya karena mikirnya anak kecil halusinasi main sama tembok, mikirnya gitu kali, ngomong sama tembok sendiri gitu kan. Padahal itu tuh aku nggak ngomong sendiri, aku tuh dari kecil tuh tanpa aku sadarin kak, aku udah ditemenin sama dia. Tapi belum bisa diliatin nih sama dia tuh, nggak diliatin dulu makhluk-makhluk yang lain. Jadi waktu aku kecil aku tuh cuma main sama dia aja. Jadi dia cuma ngeliatin dirinya dia aja, tapi aku nggak ngeliat yang kayak makhluk-makhluk kayak gitu. Nah dari situ aku tanya nih sama sama tantenya temen aku ini, kalau dia ngejaga aku, kenapa dia selalu nggak ngejaga aku pas aku kesurupan, aku kemasukan makhluk lain gitu kan. Bener juga ya. Nah terus dia bilang, ya karena elonya masih belum bersih, kata dia gitu. Jadi masih yang, kalau kata kita tuh kalau namanya magnet kan nempel ya. Dia tuh masih ada di luar, gak bisa nempel ke badan aku sampai sekarang. Jadi masih yang ada di luar. Kalau kata kita belum masuk ke dalam, masih di luar. Oke. Karena akunya belum sepenuhnya bersih badannya. Karena kan kalau yang khodam kayak gitu kan harus kitanya bersih ya kak. Jadi harus yang rajin beribadah, sholat lah minimal gitu. Nah karena ini akunya masih belum bersih dan akunya masih ragu-ragu buat nerima dia di badan aku, jadi dianya belum nempel seutuhnya. Nah makanya dia kan, aku bilang oh iya emang sih, tapi gue selalu dibisikin kalau ada orang yang jahat sama aku nih. Kayak misalnya aku baru temenan sama orang ini gitu ya, ntar aku tuh tiba-tiba kayak dibisikin gitu sama dia, kayak udah deh jangan temenan sama dia nggak baik nih, dia cuman pengen morotin lu doang, atau dia juga cuman pengen jahatin lu doang gitu. Jadi selalu kayak gitu. Jadi kalau aku punya pasangan, aku punya temen, dia selalu yang ngebisikin aku, kayaknya lu jangan sama dia cuman ini doang, cuman manfaatin doang gitu. Jadi aku tuh selalu dijagainnya dari situ, dari bisikan dia. Nah terus aku mikirnya, oh karena dia belum nempel jadi belum bisa nih aku kayak ngobatin atau apa. Tapi aku pernah ketemu sama beberapa, nggak cuma 1-2 orang kak, 5-6 bahkan 6 orang yang bilang sama aku pas pertama kali ketemu. Dia bilang, nanti nih kamu nih umur 30 tahun bisa ngobatin orang katanya. Kalau kamu mau dan gak ada penolakan badan kamu, dia bisa masuk, dia bisa nempel, dan dia yang ngobatin. Jadi lewat mediasinya aku. Jadi dia yang ngobatin dan aku lewat mediasinya gitu. Tapi kan karena akunya masih nolak, terus masih yang belum bersih juga badannya, jadi dianya belum mau. Nah ini aku sempet kayak nanya gitu kan, ini tuh siapa sih sebenarnya kalau teman kecil aku gitu kan. Kan karena kan aku penasaran banget, anaknya kayak kepo banget lah. Maksudnya kayak gak mungkin dong dia tiba-tiba ada gitu kan, kalau gak ada sejarahnya dulu ya. Silsilahnya gimana kayak gitu. Ternyata aku tuh nyari tahu sendiri gitu kak. Nyari taunya dari keluarga mama. Jadi waktu itu tuh sempet kayak keluarga mama aku kan ada yang bisa juga ya, kayak ngobatin gitu. Tapi dibilang paranormal juga enggak sih, cuma bisa ngobatin aja gitu kan, kayak ngebantu lah gitu. Nah, akhirnya aku kayak mikir, oh kayaknya keluarga mama aku tuh bisa kayak gini ya. Aku bilang apa turunannya dari situ, aku mikirnya kan. Tapi aku juga kayak mikirnya kalau emang bisa ngobatin kenapa harus aku gitu kan, aku kan gak siap ya kan, karena mental aku belum siap buat nerima dia gitu. Terus akhirnya kata orang yang pernah bilang sama aku, nanti umur 30 tahun juga kamu bisa sendiri, katanya gitu, asal kamunya udah benar-benar bersih, benar-benar yang beribadahnya baik lah. Karena dia nggak mau cuma sekedar nolong doang gitu. Jadi dia nggak akan bisa masuk, percuma kalau kamunya masih kotor gitu. Terus aku pengen tahu ini tuh sebenarnya siapa sih yang ada di aku tuh, siapa gitu kan, orang suka kepo gitu kan. Bener. Aku kepo banget siapa ya. Terus aku kayak kepikiran terus nih, kepikiran mulu, maksudnya aku kayak pengen
pengen tahu mukanya gitu kan, maksudnya pengen diliatin lah gitu mukanya tuh kayak gimana gitu. Terus aku kayak ngomong sendiri gitu Kak dalam hati, kayak kalau kamu ada, kalau kamu yang jagain aku pengen tahu kamu siapa gitu. Oh, oke. Akhirnya pas udah kayak ngomong sendiri gitu, tidur tuh mimpi. Aku mimpi kayak gelap sih pas di mimpinya, tapi aku tuh kayak ngerasa nginjek tanah basah gitu, kayak rumput basah. Tapi banyak kayak suara gamelan gitu Kak. Kenceng banget suara gamelannya, kayak gamelan Jawa gitu ya. Tapi kan aku kan nggak ada turunan orang Jawa kan. Jawa Barat ya. Malah maksudnya kayak gamelan Jawa, kayak Jawa banget gitu. Padahal kan aku orang Sunda gitu kan. Terus habis kayak gitu tiba-tiba ada cewek nyamperin aku. Tapi aku anehnya tuh di mimpi tuh kayaknya aku ngeliat muka dia. Tapi pas begitu bangun tidur aku lupa mukanya. Gak diingetin. Jadi cuman yang aku inget tuh pakai baju merah, kayak baju kebaya merah gitu. Terus kayak ada apa ya, kayak ada emas-emasnya gitu di bajunya, kayak ada mahkota gitu. Tapi aku nggak lihat mukanya. Jadi ngeliat mukanya, tapi pas begitu bangun tidur dilupain. Jadi kayak nggak boleh diinget gitu. Terus aku kayak mikir ini siapa ya gitu kan. Maksudnya kok aku ngelihatnya di mimpi tuh kayak gitu, kayak putri-putri gitulah, kayak putri kerajaan gitulah, pakai kebaya merah gitu. Cuman dia kayak ngelus-ngelus aku gitu di mimpi, ngelus rambut aku doang. Nggak ngucapin kata-kata gitu. Nggak ada. Dia cuma ngelus aku udah. Di situ pas aku bangun tuh kayak apa dia ya, maksudnya apa dia yang ngejagain aku gitu. Cuman ada beberapa yang pernah ngomong sama aku ini, yang orang bisa gitu. Dia bilang katanya ada cewek. Tapi dia cuma ngomongnya ada cewek tuh di belakang lu, nemenin terus. Tapi nggak dikasih tahu deskripsinya ceweknya tuh kayak gimana, detailnya enggak. Terus ada juga yang bilang nenek-nenek. Katanya itu di belakang lu ada nenek-nenek yang ngeliatin gua terus. Kayak nggak suka katanya gitu. Terus aku kayak mikirnya ini tuh yang bener yang mana gitu kan. Ini tuh yang bener tuh yang aku pernah mimpi atau yang dibilang sama orang gitu. Aku tuh di penjaganya tuh siapa gitu, karena orang tuh beda-beda ngomongnya Kak. Ada yang ngomong perempuan, ada yang ngomong nenek-nenek sosoknya. Dan aku sendiri yang aku lihat itu dibilang perempuan, emang dia perempuan karena kan pakai kebaya kan. Tapi aku lupa mukanya tuh, dilupain banget. Tapi aku nggak tahu itu dia, kayaknya nggak mungkin deh kalau nenek-nenek kan bongkok kan. Ini enggak deh, kayaknya masih kayak ya biasa aja gitu, perempuan muda lah kayaknya, masih muda gitu. Terus aku tuh kan suka kayak baca-baca sejarah gitu kan. Maksudnya aku pengen tahu siapa yang ada di aku tanpa aku tanya sama orang-orang gitu. Terus aku pernah kayak googling gitu kan, kayak tentang Prabu Siliwangi atau apa gitu, kayak penasaran banget. Aku kan anaknya penasaran gitu kan. Terus akhirnya aku nggak nemuin jawaban apa-apa di situ. Terus aku kayak mikir ini tuh sebenarnya penjaga aku tuh apa dari keluarga kali ya? Nggak tahu itu iyut aku, nggak tahu itu siapa gitu, kayak ngejagain aku. Karena nggak cuman aku doang yang dibilang kayak gini. Mamah aku pun pernah ketemu sama orang yang bisa lihat, ngomongnya dengan hal yang sama aku. Jadi kayak penjaganya sama. Dia bilang katanya mama aku dijagain sama neneknya, bilangnya gitu. Si yang bisa ngeliat ini nih ke mama aku bilangnya, kamu dijagain sama nenek ya, nenek kamu gitu bilangnya. Dan ada orang pun yang bilang sama aku sama nenek-nenek yang ada di belakang lu. Jadi sama kan konsepnya. Terus aku kayak berpikir apa penjaga aku sama yang mama aku tuh sama gitu. Cuman kalau aku kan orangnya cuma bisa lihat aja ya Kak, bisa lihat, bisa ngerasain gitu. Kalau mama aku tuh feelingnya kuat, dikasih feelingnya kuat. Kalau aku kan bisikan doang kan, kayak misalnya ada orang yang jahat nih sama aku dikasih bisikan, ini orang jahat sama kamu, jangan ditemenin atau apa. Kalau mama aku tuh feelingnya kuat. Jadi kalau kita misalkan bohong sama mama aku tuh kayak ketahuan gitu. Jadi kayak ada yang ngasih feeling yang kuat gitu ke mama aku. Cuman mama aku nggak bisa kayak aku, nggak bisa lihat. Bedanya di situ sama aku. Kalau aku dikasih lihat, dikasih kayak bisa kemasukan. Kalau mama aku nggak, cuma dijagain aja kali ya. Mungkin mama akunya juga belum kuat juga kali. Dan aku nggak tahu kenapa kok sama yang diomongin orang sama mama aku gitu. Aku penjaganya ini, mama aku juga gitu. Apa emang sama maksudnya satu khodam gitu sama aku gitu kan? Aku juga nggak tahu ya Kak.
Cuman aku tuh, adik aku juga pernah ngalamin ini sih. Dan itu bukan cuman aku doang. Adik aku pernah dengar, kan mama aku kan pakai gelang kaki gitu ya kak. Gelang kaki kayak kerincingan gitu. Oke. Itu tuh pas mama aku pergi, kan kita lagi di kamar nih. Kita pikir tuh mama kita udah pulang karena gelangnya bunyi. Iya, kencering gitu kan. Oh mama udah pulang tuh, aku bilang gitu. Soalnya itu udah tengah malam, udah jam 12 di situ. Kita pikir mama kita udah pulang dong. Pas kita keluar kamar gak ada siapa-siapa. Dan itu kejadiannya gak cuma satu kali, lebih dari satu kali, berkali-kali, berulang-ulang. Tapi setiap mama aku gak ada di rumah. Jadi setiap mama aku gak ada di rumah, dia nyerupain gelang kinceringan mama aku. Iya. Kencering kan kayak kalau kita jalan kan kedengeran tuh ya gelang kaki. Benar. Jadi kita pikir kayak, oh mama kita udah pulang nih. Pas kita buka gak ada siapa-siapa. Dan itu selalu kayak gitu. Awalnya aku pikir karena aku peka, jadi aku bisa tahu gitu kan. Ternyata adik aku juga ngalamin kayak gitu semuanya. Di jam yang sama nih? Iya, di jam yang sama. Awalnya kan aku dengar, tapi aku diem, nggak ngomong sama adik aku karena aku takut adik aku takut ya kan, kayak gitu. Taunya adik aku dengar juga, bilang itu si mama udah pulang. Terus aku kaget kan, oh dia juga nggak dengar. Aku pikir cuma aku doang. Terus jadi pas kita keluar gak ada siapa-siapa, kosong, gak ada mama. Terus kita bilang nih sama mama. Terus mama aku kayak, ya iyalah itu mah hoda mama. Mama aku kayak ngomong gitu tiba-tiba. Makanya aku kayak mikir, iya sih ini soalnya terjadinya terus-terusan berkali-kali. Tapi setiap mama aku pergi kayak nyerupain gelang kaki mama aku terus kayak gitu. Terus adik aku nih pernah nemenin aku waktu aku kemasukan. Jadi waktu aku nemenin suami aku futsal kan. Jadi waktu di tempat futsal ini tuh ada adik aku posisinya. Jadi waktu itu aku nemenin futsal, terus pulangnya tuh ke rumah temennya suami. Kita ngopi-ngopi dulu kan. Terus habis itu awalnya aku kata adik, ini kan aku nggak sadar ya karena kan aku kemasukan kan. Kata adik aku tuh biasa aja, kayak masih ngobrol, ketawa-ketawa, masih kayak ngopi-ngopi. Tiba-tiba jam 10 kalau nggak salah, pokoknya lewat jam 10 nangis. Suaranya udah beda nangisnya. Terus kan di situ nggak ada yang bisa kan. Akhirnya manggil Ustadz deket rumahnya temennya suami aku. Manggil Ustadz, keluar nih. Udah kayak gitu masuk lagi. Katanya sih yang ada di rumahnya temennya suami aku kayak gak tahu perempuan apa gimana kali ya. Penunggunya ya. Penunggu di dekat rumahnya. Masuk ke aku, terus aku kan lost control ya waktu itu kan nggak bisa kayak nahan gitu kan. Jadi waktu itu kita mau ngopi juga bisa aja kalau yang kayak mau gitu masuk aja gitu. Jadi aku pasrah gitu, kayak ngebuka media. Betul. Ngebuka aja gitu pintunya, nggak ada jeda gitu loh, terus aja mau masuk aja gitu, kayak buka pintu lah kalau kita mah bilangnya gitu kan. Nah akhirnya itu aku tuh dibawa, akhirnya kan pada capek ya, kan ustadznya juga udah beres ngeluarin, aku lemes kan, pulang ke rumah. Ini ngamuk-ngamuk atau gimana nih kesurupannya? Nangis aja. Tapi kayak diajak ngobrol gak ada jawaban. Gitu. Mungkin iseng atau dia mau nyampein sesuatu tapi gak bisa ngomong kali ya. Jadi cuman kata adik aku sih, sepanjang kesurupan itu cuma nangis. Tanpa diajak bicara tuh dia gak ada suara apa-apa. Nangis terus, tapi suaranya beda sama nangis aku. Kayak maksudnya kalau aku kan nangis gak mungkin kayak gitu juga kan. Itu nangisnya kayak pelan banget gitu. Terus akhirnya pas dibawa ke rumah, pas udah kondisinya ini aku udah beres kesurupan tuh dibawa ke rumah kan. Adik aku ceritalah sama aku, tadi lu gini gitu kan. Terus aku kayak capek banget gitu, kayak kenapa sih harus kayak gitu terus gitu. Jadi kan aku kayak mikirnya jadi ngerusak suasana lagi ngumpul kan kalau ada kayak gitu. Nah terus abis itu pernah kejadian juga sama di tempat futsal juga. Tapi ini kondisinya gak ada adik aku. Aku bener-bener sendiri. Aku lagi sendiri nemenin futsal. Aku pertamanya ngeliat, emang kan aku udah biasa ngeliat juga kan Kak. Udah biasa aja gitu, jadi aku pikir udahlah mungkin gak ganggu, aku mikirnya gitu kan. Awalnya tuh aku ngeliat dari jarak jauh.
Jadi masih belum yang terlalu kelihatan banget, nggak jelas gitu. Makin kesini aku liatin jelas, kayak mulai padat gitu loh. Kan kalau aku ya, aku nggak tahu sih kalau orang lain kayak gimana. Kalau aku tuh ngelihat mereka kayak kita ngelihat bayangan kita di air. Kalau aku gitu ngelihatnya. Awalnya tuh aku ngelihatnya masih samar, tapi tiba-tiba jelas banget ngelihatnya, bentuknya semuanya jelas. Terus aku liatin mulu, maksudnya kan dia juga ngeliatin aku kan. Terus pas aku liatin terus kok kayak deket gitu, kayak ngedeket. Kan tadinya kan dia jauh sama aku. Ini tiba-tiba kayak ngedeketin. Aku kan jadi parno dong kalau dianya ngedeketin. Akhirnya aku berusaha untuk yang main HP lah, maksudnya kayak ngerokok lah gitu biar lupa sama dia gitu. Taunya masuk. Pas aku udah ngalihin, aku lihat ke tempat itu lagi, dia udah nggak ada di tempat posisi pertama aku lihat. Ternyata dia ada di belakang aku tanpa aku sadarin. Bentuknya? Kayak aku ngelihat mukanya nggak aku lihat, cuman dia panjang segini rambutnya, panjang putih, pakai baju putih gitu, kayak putih lah pokoknya, aku lihatnya putih, rambutnya segini. Kayak kuntilanak lah ya. Iya, tapi kayak ketutupan rambut gitu mukanya, jadi nggak kelihatan, nggak tahu ada mukanya, nggak tahu, nggak juga gimana ya. Karena aku nggak lihat mukanya sih, kayaknya nggak ada mukanya gitu Kak, kayak rata gitu loh. Iya, kayak jadi rata sama rambut gitu loh mukanya. Kan aku kayak mikirnya takut kan ngeliat kayak gitu, jadi aku ngalihinnya sama main HP, ngerokok ya kan. Taunya pas aku lihat ke posisi pertama kali aku lihat dia udah nggak ada, ternyata dia ada di belakang aku tanpa aku sadarin itu tuh. Karena kan aku fokus main HP dong, jadi aku nggak fokus lagi ke sana kan. Pas kayak gitu aku kan udah lupa dong kalau yang namanya orang lagi kemasukan, aku kan nggak sadar kan, nggak sadar. Nah akhirnya aku diceritain nih sama teman-teman aku yang ada di situ yang ngelihat kejadiannya. Mereka pada cerita lagi sama aku. Terus aku kesurupan katanya sampai awalnya ketawa kencang banget. Mereka pada kaget tuh, yang tadinya lagi pada main futsal jadi pada berhenti karena aku ketawa histeris gitu. Jadi mereka pada kaget, akhirnya berhenti futsal, terus nyamperin aku lah semuanya. Malah bikin ricuh ya. Iya, jadi aku tuh selalu yang kayak mikirnya kalau aku kayak gini terus tuh yang ada jadi nggak nyaman orang gitu sama aku, sama apa keberadaan aku di sini gitu kan. Makanya aku tuh jadi kayak yang ngacauin suasana gitu. Mereka lagi pada futsal, mereka lagi pada main, kan jadi kacau gara-gara aku doang gitu. Karena akunya nggak bisa kontrol, jadi ya udahlah, los aja gitu. Akhirnya itu temennya suami aku tuh bilang dibawa aja ke rumah si mami katanya. Jadi si mami ini juga kayak bisa ngeluarin katanya kalau setiap ada yang kesurupan atau apa. Kan suami aku kan orangnya kan nggak tahu yang kayak begitu kan, jadi kayak yang ya gak ngerti juga mau gimana. Skeptis banget lah ya. Iya, gimana maksudnya gimana mau ngeluarinnya juga kan nggak bisa kan. Kita harus butuh orang yang ngerti gitu. Dibawa ke sana. Ternyata pas dibawa ke sana bukannya makin bener. Harusnya kan kalau kita dibawa ke tempat itu kita kan mau dikeluarin nih ya. Harusnya kan keluar nih. Malah semua masuk yang ada di situ. Sampai aku diceritain banget sama teman aku, kayak awalnya kan yang ada di futsal itu kan, yang cewek itu ketawa-ketawa. Terus tiba-tiba ganti lagi suaranya. Jadi semua hampir 6 sosok yang masuk ke badan aku. Itu juga aku pertama kali, karena biasanya aku kemasukan itu cuma sekali, 1 sosok doang gitu. Ini tiba-tiba 6. Dari jam 6 maghrib ya, dari maghrib sampai jam 12 malam baru beres. Sampai akhirnya kita nginep di situ karena udah saking aku capek, gak bisa jalan gitu kan. Nah di situ tuh posisinya, jadi waktu pas terakhir kayak ganti-ganti gitu Kak. Awalnya kan cewek, terus katanya berubah suara tapi masih cewek, tapi suaranya berubah. Terus ada yang bilang tiba-tiba minta kopi hitam, katanya suaranya kayak tiba-tiba ngebas kayak suara cowok. Kan pada kaget kan teman aku. Terus tiba-tiba ada yang bilang kayak macan ngamuk-ngamuk, kayak macan ngamuk katanya, nyakar-nyakar orang yang mau megangin aku tuh aku cakar-cakarin. Nah di situ yang nggak masuk akalnya, kuku aku kan nggak panjang kan waktu itu, pendek nih kuku aku, tapi itu temennya suami aku cakar sampai berdarah di sini, kayak bekas cakaran gitu. 3 kayak bekas cakaran gitu. Makanya mereka tuh mikirnya kayak
ya kan kuku dia nggak ada kukunya, kecuali kalau aku ada kukunya nih dicakar, ini dong ke apa kayak ada bekasnya. Ini aku nggak ada kuku tapi nyakar temennya suami aku gitu ya, sampai lecet 3 gitu kan, aneh, kayak nggak masuk akal gitu kan. Terus sampai ada yang bilang juga ganti-ganti, jadi 6 sosok itu ganti-ganti, ada yang mungkin penunggu di situ, terus sampai ada yang katanya cowok gitu suaranya kayak ngebas kayak kuncen kali yang ada di situ kali ya, kayak mbah-mbah gitu katanya, minta kopi hitam lah, minta suguhan katanya gitu-gitu. Jadi semua pada masuk, kan akunya udah capek banget kan karena dimasukinnya ganti-ganti Kak, nggak ada istirahatnya. Satu aja udah capek banget itu. Iya. Biasanya. Dari awal kan satu nih keluar, beda lagi masuknya, keluar lagi, masuk lagi gitu. Jadi bener-bener akunya nggak dikasih istirahat gitu. Pas lagi minum aja kan, waktu pas udah keluar nih, misalkan yang ketiga kali ini tuh udah keluar, sangkanya si mami ini udah gitu, lagi minum jadi lagi. Jadi kan kayak capek dong, badan aku ngedrop banget. Nah suami aku nih nggak tega ngelihatnya, kayak dia kepikiran kali takutnya aku kenapa-napa gitu kan. Dia akhirnya kayak nggak tega ngeliatin aku mulu. Nah di situ temennya bilang, udah jangan diliatin terus, nanti kena sama lu gitu kan. Jadi takutnya nanti ke bawah gitu ke dianya. Tapi dia bilang kayak gak tega gua, kasihan gitu-gitu kan. Maksudnya kayak kasihan ke akunya, kan capek juga kan. Akhirnya karena dia kasihan sama aku, tadinya dia cuman kasihan sama aku doang nih, dia ngeliatin aku. Akhirnya pas aku selesai, masuknya ke dia karena dianya kosong. Ke suami aku jadinya masuknya. Setelah aku keluar langsung pindah ke suami aku. Sedangkan kan suami aku kan orangnya nggak yang bisa kayak aku kan, yang nggak percaya juga sama yang kayak gitu. Akhirnya masuk ke dia, berontak lah kan, suami aku badannya gede. Itu sampai 7 orang megangin dia tuh pada mental, semua mental. Sampai ini yang masuk ke badan suaminya ini yang mana nih? Itu macan. Beda lagi. Oh beda lagi. Jadi kan yang waktu ke aku kan itu kayak cowok gitu kan, ada macan juga, ada cowok juga. Ini yang masuk sama suami beda, tiba-tiba ngamuk. Nah kan suami aku tuh kan waktu itu pernah ke pantai, kayak beli kalung yang kayak apa sih, kayak jaring kayak apa sih, taring babi gitu loh, ada yang putih gitu. Yang putih gitu nah dia kan taring. Suka beli gitu kan. Dia tuh di situ posisinya lagi pakai kalung itu. Nah terus si mami bilang, copot kalungnya, copot. Takutnya itu dari situ, dari kalungnya nempel. Pas dicopot ngamuk banget. Jadi kayak ngomong bahasa Sunda gitu Kak. Kayak kan aku gak bisa bahasa Sunda ya, kayak apa ya intinya, ini itu punya gua gitu, kayak balikin, itu punya gua, itu barang gua katanya. Terus si maminya bilang mau ini, kayak mau kalung ini gitu. Dia iya kekeh pengen kalung itu. Ternyata si maminya ngeliat. Jadi kan si mami kan megang si kalungnya kan. Pas dilihat tuh iya bener, itu tuh yang penunggu apa sih kalau kata kita kan, kalau barang antik kayak gitu ya ada penjaganya ya, kayak ada jadinya kayak makhluk kayak gitu bisa tinggal di situ gitu loh Kak. Nah dari situ, dari kalungnya akhirnya disuruh dibakar, kalungnya suruh dibuang, nggak boleh dipakai lagi karena takutnya jadi nempel ke badan dia juga kan. Nah dari situlah dia percaya. Kalau dia kan pertama kali kan itu kesurupan, gara-gara ngelihat aku. Akhirnya dia percaya kalau yang kayak gitu tuh ada lah gitu. Karena setiap aku cerita atau aku ngalamin apa, gak mau peduli sama aku, kayak ya udahlah kalau lihat gak usah cerita-cerita gitu. Karena dia kan orangnya mikirnya soal logika terus. Jadi pas dia ngalamin dia kemasukan, langsung dia kayak oh iya ternyata benar juga ya gitu. Karena kan dia mikirnya gak mungkin dong dia acting tiba-tiba ya gak sih Kak. Bener. Sampai 7 orang nahan dia pada mental, badannya aja kan gede sih badan dia, cuman kan kayak gak logika aja kalau sampai pada mental gitu kan yang meganginnya. Makanya di situ aku langsung kayak mikirnya kasihan, maksudnya kayak kasihan juga sih, dianya juga kan baru pertama kali dan dia nggak pernah ngalamin kayak aku. Kalau aku kan udah sering, dari aku SMP aku udah sering yang kayak ngalamin kejadian kemasukan, aku udah sering. Kalau dia kan belum, jadi masih yang awam gitu loh Kak, masih yang kayak baru tahu nih oh rasanya kayak gini ya, ternyata dimasukin yang kayak gitu. Terus ini juga ada cerita sih dari temen aku juga, tapi yang ngalamin bukan aku, temen aku yang ngalaminnya. Jadi kan
temen aku sama teman suami juga sih. Jadi kan kita kan dulunya temen kan sebelum nikah. Jadi temennya suami juga temen aku juga. Jadi dia pernah ngalamin badannya dibanting pas lagi tidur. Aku juga awalnya gak masuk akal. Aku juga gak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Jadi kan suami aku kan kerjanya maksudnya kayak ada mes gitu kan, jauh dari rumah kan. Jadi dia harus tinggal di mes gitu. Nah aku juga maksudnya pernah nginep di situ, di mes itu aku pernah nginep. Pertama kali aku ke situ aku udah tahu di situ ada apa. Tapi aku nggak pernah cerita sama mereka yang pada di mes. Kan teman-temannya suami aku udah tahu aku bisa kayak gitu. Jadi mereka juga mau nanya sama aku tapi kayak takutnya jadi takut gitu dong. Sebenarnya pertama kali aku ke situ aku udah lihat yang ada di mes itu. Jadi mesnya tuh kayak satu rumah gitu Kak. Satu rumah tapi ada beberapa kamar, kayak 4 kamar 5 kamar gitu. Ada banyak lah kamarnya. Aku pertama kali ke situ kan ada kaca gitu di belakang, di atas pintunya tuh ada kaca bulat gitu Kak. Kalau kata orang Cina itu tuh buat penangkal setan. Oh ya, kaca yang kayak ada matahari atau apa kayak gitu ya. Bulat. Pokoknya intinya kayak pintu ada rumah. Segi ini juga nih, segi. Kalau pintu rumah di atasnya ada kaca itu buat penangkal aja katanya kan gitu. Soalnya di rumahku juga gitu. Ada di rumahku. Jadi aku tahu pertama kali aku ke situ ada kaca di atas pintunya. Terus aku mikir kayak ini siapa yang naruh kaca? Gak mungkin anak-anak juga kan mereka kan juga nggak paham kayak begitu kan. Terus aku nanya sama suami aku kayak, oh itu di depan pintu ada kaca sih, aku bilang gitu kan. Nggak tahu soalnya ini yang punya rumahnya orang Cina. Jadi kan mereka pada ngontrak gitu kan. Yang punyanya orang Cina katanya. Oh pantesan ada kaca di atas pintunya. Nah aku pikir kayak, oh aman deh gitu rumahnya nggak ada apa-apa gitu kan. Karena kan di situ kan mereka tinggalnya cuma tidur doang. Nggak pernah yang kayak diem seharian di rumah itu kan enggak. Jadi mereka pada kerja pulang tidur gitu kan. Jadi nggak pernah yang intens diem banget di situ. Pas aku nginep di situ, udah lihat sih sebenarnya kayak cewek gitu. Tapi dibilang kunti enggak sih, kayaknya bukan. Seperti apa tuh? Kayak apa ya? Kayak orang Cina gitu sih mukanya, kayak pakai bajunya juga kayak pakai baju kita gitu, kayak dress. Oh. Ngerti gak sih Kak? Kayak dia pernah kayak bukan hantu gitu. Kayaknya dia pernah hidup atau pernah kayak kita terus meninggal. Gak tahu meninggalnya di rumah itu, gak tahu di mana. Pokoknya dia diem di situ, diem di tempat itu. Pertama aku lihat, oh kok kayak cewek ya? Pakai dress gitu Kak. Dressnya dress tuh yang kayak merah gitu ya kali ya? Enggak sih, dressnya warnanya apa ya? Aku lupa warnanya, cuman kayak dress kayak orang biasa lah, kayak pakaian biasa gitu. Tapi mukanya tuh kayak muka-muka Chinese gitu. Kayak rada sipit gitu mukanya. Tapi nggak serem Kak. Ini yang aku anehin. Kan biasanya aku kalau ngeliat yang kayak gitu kan serem ya. Kadang nggak kelihatan mukanya, kadang ada yang ngeliatin juga gitu kan, kayak wajahnya kayak gimana, wujud aslinya kayak gimana. Nah kalau yang di mesnya suami aku ini nggak serem. Jadi akunya juga masih yang nyaman ya. Iya. Tapi dia tuh kayak yang mau cerita, kayak mau masuk sama aku, kayak mau menceritakan apa yang terjadi sama dia, tapi selalu nggak bisa masuk ke aku. Kayak ada yang halangin gitu kalau dia mau masuk. Kan aku pernah kan di situ aku ditinggalin sendiri kan, karena mereka pada kerja kan semua. Aku ditinggalin sendiri sama anak aku doang. Aku berdua doang nih sama anak aku tidur, aku di depan lah ngerokok kan. Aku tahu dia tuh ada di tangga, kayak lagi duduk gitu di tangga, ngeliatin aku terus. Sama aku mau disuruh, kenapa? Maksudnya dalam apa ya, kalau kata kita nggak bisa ngobrol sama mereka juga kan, kalau secara langsung gini. Cuman dalam batin aku tuh kayak ngomong, kenapa, mau ada yang disampaikan atau apa gitu, sini aja. Aku kayak bilang gitu sih di dalam hati aku gitu kan. Aku mikirnya ya mungkin dia juga pasti paham lah apa yang aku bilang gitu. Cuman pas dia begitu udah mau ngedeketin aku, kayak langsung kabur lagi. Kayak takut gitu, kayak ada rasa takut gitu. Jadi dia kayak mau, jangan-jangan si Khodam tadi itu kayaknya dia takutnya sama yang aku kali ya. Soalnya pas kayak dia mau nyamperin gitu, pas dia udah di tangga, udah diem, mau nyamperin tuh kayak langsung lari, nyibrit gitu, kayak langsung nggak ada gitu. So aku kayak mikir kenapa ya, padahal kan aku nggak ngehalangin buat dia mau cerita atau mau nyampein sesuatu gitu kan, tapi dianya kayak nggak mau, kayak takut. Nah terus
si temennya suami aku tuh pernah ngalamin kejadian dia tidur sendiri di kamar bawah. Dia ceritanya sama aku, gak tahu sih cerita sama suami aku atau enggak. Cuman dia bilang katanya pas lagi tidur tuh kayak erep-erep, tapi erep-erepnya tuh masih bisa sadar gitu kak, tapi gak bisa melek mata. Jadi matanya merem terus. Dia mau ngambil HP tuh kayak jauh HP-nya, padahal HP-nya ada di samping dia, tapi kayak jauh gitu. Tapi mata dia nggak bisa buka. Terus gak tau kenapa tuh badannya kayak dilempar, sampai dia bisa megang atap katanya. Kayak Tapi tidur dia sendiri. Dia sendiri di kamar lagi tidur posisinya. Tapi pas lagi tidur itu dia kayak ngerasanya kayak sadar gak sadar gitu loh tidurnya. Kayak dia mikirnya ini mimpi bukannya gitu, kayak nyadarin buat diri sendiri. Ini mimpi gak sih, tapi kok gue bisa ngerasa megang atap, kata dia gitu. Melayang gitu ya. Kayak dilempar ke kanan ke kiri sampai kayak diputer-puter gitu badannya. Dia cerita sama temennya lagi, temennya nggak percaya, gak mungkin, nggak ada yang kayak gitu gini-gini. Akhirnya temennya sendiri yang tidur di situ nyobain. Coba gue tidur sendiri di situ. Nah iya dia juga gitu, kena juga dia, dilempar-lempar juga badannya. Nah aku bilang lagi nih ke suami aku kan, aku cerita lagi, kamu pernah ngalamin apa di sana, di rumah yang di Tangerang gitu kan? Nggak pernah kata dia. Tapi dia bohong karena dia gak mau cerita sama aku kalau dia tuh ngalamin juga, kayak gengsi karena dia kan awalnya nggak percaya sama kayak gitu kan, jadi gengsi dong. Akhirnya dia cerita lah karena dia udah muak katanya. Dia juga sama digangguin. Jadi digangguin, udah kesel kayak ini tuh gue udah berusaha nggak percaya tapi dia selalu ada gitu, selalu kayak yang nunjukin kalau dia ada. Akhirnya katanya dia cerita sama aku, pernah dia mau tidur katanya, suami aku pas mau tidur tuh udah ngecilin TV. Terus TV-nya ditaruh di atas lemari gitu kak. Remote-nya. Iya remote-nya ditaruh di atas lemari. Terus dia tidur kan jauh tuh dari kasur ke lemari. Tiba-tiba digedein TV-nya. Padahal dia udah inget banget. Padahal aku udah inget banget itu TV itu udah 10 volumenya. Tiba-tiba digedein. Jadi kayak berisik gitu kan volumenya. Sampai dia kaget, tadinya mau tidur jadi bangun. Akhirnya dia pindah ke atas. Saking takutnya. Dimatiin sama dia langsung TV-nya. Karena kan kayak yang ini tuh udah kejadian sama dia tuh udah gak sekali, gak cuma hari itu doang. Dia juga pernah erep-erep. Cuman dia gak cerita awalnya sama aku. Akhirnya dia udah muak kali ya, maksudnya kayak terlalu diganggu banget. Terus akhirnya suami aku bilang kayak, coba deh, kenapa sih, maksudnya tolong liatin lah apa gimana kali ke aku ya. Tapi pas aku ke situ tuh gak pernah ngeganggu aku kak. Aku aneh. Jadi dia berani suaminya terus ya. Jadi beraninya sama yang di situ doang, sama yang tinggal di situ, sama teman-temannya suami aku, sama suami aku. Tapi pas aku diem di situ, sampai aku 1 minggu tinggal di situ. Karena kan saking aku pengen tahu gitu. Mereka pada cerita sama aku digangguin. Tapi kok aku enggak sih, aku mikirnya gitu kan. Gak pernah, aku gak pernah digangguin. Ya itu tadi. Iya kali ya. Mereka nggak ada kodam, nggak ada yang penjaga yang gitu. Kuat kali. Apa mungkin yang di sana juga takut sama akunya kali, sama yang ngejaga akunya. Betul. Jadi nggak mau macem-macem kali ya. Cuman kalau misalnya kayak anak aku pernah sih diganggu. Cuman aku kalau ngelihat yang ada di situ tuh dia nggak berani lihat mukaku, jadi langsung kabur. Jadi waktu anak aku tidur kan umur berapa nih anaknya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Anak aku masih kecil kan. Kalau masih kecil kan masih peka dong. Betul. Di situ suami aku lembur sampai jam 2 malam. Aku ditinggalin sendiri di bawah. Jadi teman-temannya itu pada di atas kan kalau pulang kerja. Aku bener-bener sendiri di bawah lagi nidurin anak aku. Pas sudah anak aku tidur, aku keluar nih makan di meja makan kan. Gak lama pokoknya aku abis nidurin, 5 menit setelah anak aku tidur itu nangis lagi anak aku. Kan aku pikir kebangun lagi dong. Pas aku nyamperin ke kamar, posisinya nangis, tapi gak ada air matanya. Jadi kayak cuman kayak ada yang ngeganggu, ngerti gak sih kak? Kalau anak kecil nangis kebangun kan pasti dia melek lagi dong, melek lagi terus pasti ada air mata nih karena dia nangis kan. Ini tuh anak aku tuh pas lagi nangis tuh gak ada air matanya. Jadi kayak nguring-uringan gitu. Tapi nangis, tapi kayak nangisnya gitu loh, kayak manggil aku mami, tapi dia merem, mami, kayak ngelap gitu. Kan aku takut dong, aku mikirnya takut anak aku diapa-apain, karena posisinya aku nggak bisa lihat dia ngapain anak aku kak. Nah akhirnya aku peluk anak aku gendong,
aku baca-bacaan lah, maksudnya aku baca-bacain ambil dilus-lus punggungnya, langsung tidur lagi tuh anak aku di situ. Udah sih, kalau dia nggak pernah ganggu aku, cuman ke anak aku waktu pas aku nginep di situ ya. Oke. Tapi kalau sampai sekarang ini masih ada si Perempuan Hodam. Hodam aku. Hodamnya ini masih sering ngikutin. Aku masih ada, cuman akunya belum bisa lihat dia. Jadi aku masih ngerasanya ada doang, ada ngedengar kalau dianya lagi bisikin aku. Aku tahu, tapi aku nggak bisa lihat wujud dia, bener-bener lihat gitu. Kayak belum dikasih penglihatan. Masih belum tahu ya apa namanya bentuk si Hodamnya ini. Belum tahu karena gitu. Kalau nanya ke orang-orang yang bisa itu kayak apa ya, beda-beda. Ada yang bilangnya perempuan, ada yang bilangnya nenek-nenek gitu kan. Kan aku masih ada apa ya, bingung kan. Yang sebenarnya tuh apa gitu. Aku belum pernah dikasih lihat sih sama dia. Cuman bisa ngerasain kalau dia mau bisikin aku tahu. Ada sih sekarang juga. Ikut selalu ikut aku, gak pernah enggak. Selalu ikut aku. Jadi aku kalau ngerasa dia ada tuh kayak anget gitu ya. Gimana ya? Kayak nyaman gitu. Kayak tapi yang kedepannya ada keinginan nggak nih untuk memperdalam atau menghilangkan kayak gitu? Aku pernah nanya sama orang yang bisa, nggak bisa dihilangin. Oh, nggak bisa dihilangin, emang udah turunan ya? Katanya sih emang dianya yang suka sama aku udah gak mau lepas, udah gak mau. Jadi dia pengennya sama aku aja gitu. Jadi lebih kayak yang kalau kata pacar tuh udah cinta mati lah gitu. Kayak udah melekat, udah gak mau kemana-mana. Jadi kalau kata orang pintar, mau kamu apa ya, kalau kamu mau keluarin dia, dia pasti bisa balik lagi. Karena dia melekatnya bukan cuman dari pas sekarang gitu, emang dari kecil. Jadi udah sama aku dari aku kecil. Jadi dia udah gak mau kemana-mana tuh. Jadi ya aku juga harus terima konsekuensinya juga kan. Karena kan kalau yang kayak gini susah juga lah Kak. Jadi kayak mau dilepas dianya gak mau juga kan, kita juga gak bisa apa-apa kan. Jadi jatuhnya ya udahlah, terima aja gitu. Tapi kalau untuk memperdalam aku nggak mau sih, belum siap kalau sekarang. Karena butuh proses juga kan kalau untuk belajar, kayak kalau dianya benar-benar mau sama aku, masuk di aku, nempel di aku, belum bisa. Aku belum terima sih badan akunya, karena masih belum bersih juga kali ya. Tapi kalau untuk kesurupannya sendiri Kak? Kalau sekarang udah nggak. Sekarang nggak. Udah nggak, karena ada yang pagerin aku. Ada yang apa? Kayak ibaratnya dulu kan aku capek banget mungkin, kayak harus terus-terusan kayak kesurupan mulu apa gitu kan. Akhirnya aku minta penjagaan lah dari orang lain yang biar kalau aku kemana-mana aku aman. Nah itu tuh semenjak pokoknya aku pas hamil anak aku dipagerin jadi badannya. Jadi biar mereka nggak bisa seenaknya masuk terus gitu. Kan kalau dulu kan belum bisa ngontrol nih, jadi masih yang open terus kan, ngebuka terus kan. Jadi bisa banget jadi kesiksa ke aku gitu. Makanya dari situ ditutup, kayak dipagerin gitu. Karena kan aku posisi lagi hamil dan bakal punya anak, takutnya nanti ngeganggu ke anak aku juga kan kalau aku lagi kayak gitu. Kalau sampai sekarang malah udah nggak pernah. Terakhir tuh 2018 sudah lama ya berarti. Udah lama. Karena kan aku hamil anak aku kan 2019 kan. Jadi terakhir tuh 2018. Udah gak pernah lagi kejadian kemasukan tuh, udah gak ada. Udah gak pernah. Cuman kalau ngerasain hal-hal kayak gitu masih sampai sekarang. Kayak di tempat-tempat misalkan di studio ini di sini ada atau enggaknya gitu ya. Bisa ngerasain ya. Tapi aku tuh pekanya tuh gini Kak, kalau aku ngerasa ini tempatnya aneh, pasti gak enak ke badan. Kayak pusing, ada mual gitu loh. Ya alhamdulillah sini nyaman ya Kak ya. Di sini aku enak, enjoy malah. Sip. Emang nggak ada sih sini Kak. Semoga. Amin. Ada 2. Ada ya. Iya. Ada 2. Ada penjaganya sih, penghuninya ya 2. Cuman baik-baik kok. Ini anaknya udah nggak diganggu-ganggu lagi juga Kak ya. Alhamdulillah ya. Waktu masih kecil dulu aja. Waktu pas itu aja. Sampai sekarang suaminya nih udah percaya nih kalau hal yang kayak gitu tuh ada
gitu ya. Jadi dia tuh nggak mau mempercayai, gimana ya? Jadi dia tuh orangnya nggak mau percaya banget, cuman kayak ya udah percaya ada aja, cuman nggak mau mempercayai kayak banget gitu, enggak. Dia kayaknya orangnya percaya dengan bahwa gaib atau apa namanya, gaib itu ada, tapi nggak mau didalemin, nggak mau gimana-gimana, cuman sekedar ya udah kayak masing-masing aja gitu, kayak kita alam kita dia gitu. Kalau aku kan ya gimana mau nolak juga, aku lihat mereka, jadi kan nggak mungkin aku bilang aku nggak percaya juga gitu. Tapi kalau untuk di gunung sendiri nggak pernah kayak? Kalau di gunung nggak ada yang aneh sih, kalau di gunung mah masih yang guanya masih kecil lah ya, kayak karena gitu kan aku baru pertama kali juga naik gunung, waktu itu kan kegede kan, baru sekali sama suami aku. Alhamdulillah sih malah disambut dengan baik sih sama yang punya gunung gede. Jadi aku kayak diikutin kayak burung gitu waktu pas mau ke puncak. Alhamdulillah, jadi nggak ada yang kejadian ketemu apa-apa, nggak ada. Cuman itu aja sih. Oke Kak, keren ceritanya nih Kak. Mungkin ada yang mau ditambahkan terakhir Kak sebelum kita tutup podcastnya? Apa ya? Pesan dan kesan mungkin yang mau disampaikan penonton di rumah? Pesan dan kesannya mungkin lebih ke yang kita sebagai manusia gitu ya. Kan kita kan maksudnya ada alam yang selain kita gitu. Betul. Jadi lebih harus menghargai satu sama lain gitu. Karena kita kan gak cuman hidup buat kita doang gitu. Benar. Ada alam mereka juga gitu. Jadi harus lebih kayak yang kalau kalian mau dihargain, kalian juga hargain mereka yang gak terlihat gitu sih. Lebih yang itu. Oke Kak. Nah Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Abel. Lebih lengkapnya Kak Abel apa sih Kak namanya? Nama aku sebenarnya Nabila Karamina. Tapi dipanggilnya teman-teman aku banyaknya Abel sih manggil aku. Oke siap. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis, kirim cerita terbaik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Abel, terima kasih. Sama-sama Kak Abel, buat Kak. waktunya. Iya, makasih Next, juga. Cerita lagi Kak ya kalau Boleh. pengalamannya kayaknya masih banyak nih yang perlu kita angkat lagi. Masih banyak banget. Kalau misalnya mau diceritain mah. Oke Kak Abel. Sampai jumpa. Tada! Sekarang kita lagi berada di Bandung dan kita mau ke pantai hari ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Nah, tadi setelah kita muter-muter, lihat-lihat pantainya kota Bandung. Sekarang kita mau coba menu-menu dari Throw It Bandung ini. Hola hola, caca-caca. Oke, gua mau coba nasi goreng dulu. Aku mau pasti sih, kan kalian makannya berbaur nasi. Enak banget. Mau cobain nggak? Boleh. Boleh. Kamu cobain dulu ya. Boleh dong. Enak kan? Biasa aja dong bang, sini bang, nggak usah Luar ikut-ikutan. biasa enak banget. Ini buat minumnya saya mau coba dari Pink Lady. Aku sih mau Katanya sih cobain enak banget nih. watermelon. Aduk-aduk dulu. Aku tuh lady. Seger banget. Nah, Backpacker, jadi buat kalian yang sedang berada di kota Bandung atau lagi liburan di kota Bandung, kalian wajib kunjungi Throw It Bandung yang berada di Jalan Pandu Dalam 1 nomor 47 Kota Bandung. Sampai jumpa di kulineran Jejak Backpacker selanjutnya. Makan lagi.